kegiatan ini dengan arahan dari Bapak Camat Kecamatan Batu Jajar. Untuk waktunya dipersilakan Pak Camat, Pak Dede. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kegiatan tadi ada dua hal yang tadi saya garis bawahi, bahwa berkenaan dengan narkoba ini bukannya tugas BNN, bukan tugas polisi, bukan tugas babinsa, bukan tugas kepolisian, ini tugas kita semua. Kenapa? Karena kalau dulu kita lihat narkoba itu beredar di kota, sekarang sudah mulai masuk ke daerah. Karena apa? Karena media sosial dan sebagainya, juga pergaulan dan sebagainya sudah mulai. Nah, ini yang perlu kita sepakati bahwa ini adalah tugas kita semua untuk mencegah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kemudian saya coba lihat di beberapa ini, kemudian di sini memang ada masalah peran DPRD lah, masalah perencanaan kumaha bisa muncul di perencanaan. Di sini oleh Kemendagri sudah ditegaskan bahwa ada di bidang ketentraman, ketertiban, dan perlindungan masyarakat. Saya sudah bisa pastikan uangnya bukan berasal dari dana desa. Kalau itu diplot di sini, itu berarti uangnya dari alokasi dana desa bagi hasil pajak retribusi daerah dan lainnya. Maka upah kali saya ngutang teman, pokoknya dana ADD ulah diberikan ke operasional pemerintah desa. Salah satunya tolong diperhatikan masalah tempat kayak ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di Bandung Barat itu ada OPD ya, organisasi perangkat daerah yang memang kantor Kesatuan Bangsa dan Politik. Kalau dulu mah apa namanya, Sospol, Persahabatan Politik ya. Nah sekarang jadi itu ada turunnya sekarang jadi kantor Kesbangpol ya. Insya Allah untuk tahun 2021 Kesbangpol jadi jadi badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Insya Allah di tahun 2021 Insya Allah akan segera tuntas, tinggal dengan pembahasan dengan Dewan PK. Mudah-mudahan kita semua bisa menyikapi dan bisa saling merojong membantu untuk tercapainya Desa Cangkoran bersih dari narkoba. Amin. Tapi saya merasa bersyukur karena ada tindak lanjut untuk di Desa Cangkoran. Jadi pencegahannya seperti apa, sosialisasi di masyarakat seperti apa. Mungkin adanya program seperti ini, mudah-mudahan ya alhamdulillah dari pihak BNN kabupaten, provinsi, bahkan nasional, Cangkoran adalah salah satu pilot project. Mudah-mudahan kurang jasa berhasil kan intinya ayana program. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tadi mungkin pada waktu pagi-pagi saya sudah menyampaikan. Nah, kita di BNN ya, kita mendesain supaya nanti minimal dari sisi pencegahan ya, karena saya berbicara pencegahan dan pemberdayaan masyarakat. Nanti sisi beratas lain lagi. Sisi pencegahan dan pemberdayaan masyarakat, pertama kita harus menanamkan pemahaman kepada warga atau masyarakat. Dengan cara bagaimana? Nah, nanti itu akan dibahas lebih lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada dua saran yang ingin tanya. Pertama, saya ke Bapak Kepala Desa. Untuk mencegah peredaran narkoba di wilayah Desa Cangkoran, alangkah baiknya, ini kan narkoba larinya anak muda. Di sini di Desa Cangkoran ada namanya Karang Taruna. Kenapa tidak diadakan pembinaan Karang Taruna dari masing-masing RW, diundang, baik itu ketua Karang Taruna RW diundang oleh kepala desa maupun Karang Taruna desa. Itu mungkin Pak.
Karena mayoritas narkoba saya lihat baik itu di TV baik itu larinya ke anak muda itu. Nah, untuk Bapak dari BNN yang kami ingin pertanyakan, Pak, jenis apa aja yang masuk jenis narkoba itu mungkin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih. Mudah-mudahan saran daripada Pak RW 02 ini bahkan mungkin semua RW menyarankan bahwa kita nanti akan adakan pembinaan untuk Karang Taruna di tiap masing-masing wilayah. Bisa nanti mungkin diundang perwakilan atau misalnya kita yang memang dari Karang Taruna desa atau misalnya pemerintahan desa yang akan berkunjung ke wilayah. Untuk jenis narkotika sendiri, Pak, ada 2 jenis, Pak, narkotika alami dan narkotika bukan tanaman. Kalau tanaman itu seperti ganja, Pak, mungkin di sini juga ramai ganja, Pak, karena kan ganja juga harganya masih terbilang murah. Dan untuk narkotika non alami, contohnya sekarang sabu, ekstasi, dan yang sekarang yang mulai ramai itu, Pak, sekarang tembakau gorila, Pak, tembakau gorila, terus PCC, Suboxone, Pak, sekarang juga, Pak. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya tentang dukungan Bapak kepada Desa Bersih Narkoba. Kita sebagai lembaga yang mempunyai tugas pembinaan dan pengawasan desa, terkait dengan tugas saya yaitu berkaitan dengan keuangan desa. Nah, tentunya fasilitasi yang akan kita dorong ke desa adalah bagaimana desa dapat menganggarkan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan program bersinar ini. Salah satunya kita sekarang punya aplikasi Siskedes. Nah, di dalam Siskedes itu telah kita buat kode rekening belanja untuk desa, yaitu bidang kesehatan. Nah, berkaitan dengan itu, kita kombinasikan juga dengan aturan-aturan lainnya, diantaranya prioritas dana desa yang diterbitkan oleh Permendes, di mana di sana diberikan ruang untuk kegiatan-kegiatan semacam sosialisasi untuk narkoba. Oleh karena itulah maka dalam pertemuan ini kita harapkan desa kita dorong untuk bisa menganggarkan di dalam APBD desa itu. Tetapi untuk selanjutnya nanti kita akan juga mempertimbangkan kebijakan-kebijakan nasional mengenai penggunaan anggaran desa, di antaranya dana desa, khususnya untuk 2021, karena kalau untuk tahun 2020 hampir dipastikan sudah akan berakhir tahun anggaran, dan kemudian nanti baru tahun 2021 akan kita coba perhatikan kembali kegiatan-kegiatan seperti ini, karena masalah narkoba ini menjadi masalah bukan hanya di tingkat nasional, tetapi juga sudah menjadi perhatian kita di tingkat desa. Kemudian untuk harapan Bapak setelah diadakannya kegiatan ini di desa Bapak untuk seperti apa? Ya paling tidak untuk kecamatan Batu Jajar ini, Desa Cangkora bisa menjadi pilot untuk kegiatan-kegiatan bersinar ini. Jadi kemudian karena tentu untuk menjangkau 165 desa ini mungkin memerlukan perhatian yang cukup banyak, energi yang banyak. Mungkin dari pilot project ini bisa akan mendorong desa-desa lain untuk bersinergi dengan BNN misalnya, supaya kegiatan-kegiatan ini bisa terakomodir di anggaran-anggaran desa yang ada di masing-masing desa. Saya mau bertanya tentang dukungan Bapak dari pihak Kesbangpol mengenai Desa Bersinar ini, Pak. Ya, dukungan Kesbangpol dalam kegiatan hari ini tentang Desa Bersinar. Jadi Kesbangpol melaksanakan tugas pokok dan fungsi menjaga stabilitas dan kondusivitas di wilayah khususnya di Kabupaten Bandung Barat, di mana dalam hal ini Kesbangpol melaksanakan dari Permendagri nomor 12 tahun 2019 tentang P4GN, di mana dalam hal ini
harapan daripada Kesbangpol sebagai mewakili pemerintah daerah untuk semua elemen masyarakat, pemerintah desa, kecamatan supaya sinergis dalam menegakkan desa bersinar, kan? Dan Kesbangpol juga punya kegiatan-kegiatan yang sebelumnya juga, yaitu dengan bersosialisasi tentang P4GN kepada masyarakat, tokoh pemuda dan unsur-unsur yang perangkat di desa, gitu kan. Nah, terus untuk sarankan setiap ini generasi muda dan tokoh masyarakat itu bisa menyampaikan kepada warganya untuk menjauhi segala apa yang nanti berbahaya, tentang bahaya daripada narkoba itu sendiri. Kemudian Pak, harapannya ke depannya setelah ada kegiatan ini seperti apa Pak? Ya, harapannya yaitu yang menjadi sekarang ini jadi pilot project daripada desa Cangkora ini, Kecamatan Batu Jajar, mudah-mudahan dari 165 desa itu bisa bersinergi dengan BNN, Kesbangpol, khususnya dari Pemda, yaitu untuk menangani semua yang akan membahayakan dengan narkoba itu. Ya. Tambahan untuk Pemda, pemerintah daerah, khususnya Kesbangpol, yaitu dengan menyikapi tentang Permendagri nomor 12 tahun 2019 itu tentang P4GN, yaitu dengan membentuk tim terpadu tingkat kabupaten dan diharapkan juga tim tingkat kecamatan dan desa supaya sinergis. Nanti ini suatu tugas bersama, bukan Pemda atau kecamatan atau desa, tapi seluruh elemen masyarakat yang khususnya di Kabupaten Bandung Barat. Bagaimana tanggapan Bapak atau dukungan Bapak sebagai camat mengenai desa bersinar? Alhamdulillah kami sangat terbantu dengan program ini karena memang ini salah satu pilar untuk menciptakan suasana di masyarakat juga menjadi tenang. Satu, kedua juga supaya terbentuknya generasi yang memang mumpuni untuk kedepannya, karena ternyata sekarang penyebaran narkoba ini bukan hanya di tingkat kota, tapi juga sampai ke desa-desa. Nah, dengan program ini mudah-mudahan ini menjadi salah satu hal yang bisa kita perbuat untuk meminimalisir penyebaran seperti itu. Sehingga mudah-mudahan dengan ini semua, dengan kegiatan ini akan tercipta generasi yang memang cukup baik, cukup mumpuni, cukup bermanfaat, sehingga diharapkan nanti dari desa Cangkora ini sendiri akan menjadi pilot proyek untuk desa-desa lainnya, sehingga dapat dicontoh oleh desa-desa lainnya. Kemudian untuk harapan Bapak setelah diadakannya kegiatan ini mengenai pengelolaan desa bersinar ini seperti apa Pak? Harapan kami ini tidak hanya sebatas seremonial, tidak sebatas kegiatan seperti ini saja. Mudah-mudahan ini dapat dilanjutkan dengan kegiatan-kegiatan lainnya, sehingga tidak hanya kegiatan ini saja dilaksanakan, tapi setelahnya selesai, tapi kegiatan ini mudah-mudahan bisa dilanjutkan dengan ditularkan oleh masyarakat, sehingga kehidupan seperti ini, pencegahan terhadap narkoba dengan nafsa dan sebagainya, mudah-mudahan itu bisa dilaksanakan berkelanjutan di masyarakat.